Baik, selamat siang teman-teman. Kembali lagi di channel saya yaitu Vicky Novian Pratama. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas tentang tema yang mungkin ini sebenarnya sudah lama ya teman-teman. Ini juga berhubungan dengan pemilu yang sudah lama sekali. Nah, ini saya akan mengajak teman-teman untuk membuka, membaca kilas balik di balik pemilu 2004. Kenapa begitu? Karena kan seperti yang kita ketahui bahwa di 2004 itu kan Pak SBY ini kan menang ya teman, menang ya teman-teman. Ya, di balik itu, nah kita kan bertanya-tanya, sebenarnya kok kenapa bisa menang sih Pak SBY ini? Kita akan membahasnya di sebelumnya ya teman-teman, sebelum pemilu itu Pak Presiden SBY ini yaitu dulu menjabat menjadi Menko Polhukam di zamannya Presiden Megawati. Itu Pak SBY bertemu dengan menlunya Amerika Serikat tahun 2004 saat itu yaitu Colin Powell. Nah, Colin Powell ini dari Angkatan Bersenjata AS. Ya, seperti yang diketahui bahwa mereka berdua ini itu menjalin kontak yaitu dengan bertemu langsung di Jakarta pada saat itu, tapi eh, protokolnya sesuai dengan SOP-nya itu seperti tidak etis dikarenakan Colin Powell saat itu hanya menjawab, ditanya oleh wartawan itu hanya jawabnya, oh saya buru-buru nih, saya ada penerbangan ke Amerika lagi ya. Tuh. Tapi beberapa pakar yaitu Aceh Manulang dan Khalid Mawardi, yaitu pakar intelijen dan militer itu mengatakan bahwa ada beberapa poin dari pertemuan Colin Powell tersebut dengan Pak SBY. Nah, itu salah satunya adalah pengamanan Selat Malaka. Nah, SBY itu diharapkan menjadi penyedia dan pengaman Selat Malaka untuk kepentingan navigasi internasional yang juga menjadi kepentingan teman-teman strategis AS di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, keberlangsungan operasi perusahaan AS. Nah, jadi ada komitmen memastikan keberlanjutan perusahaan-perusahaan besar Amerika di Indonesia seperti ya kita tahu sendiri Freeport ya itu untuk dapat bertahan dan beroperasi di Indonesia. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, teman-teman, itu memberikan konsensi yang layak selain memastikan perusahaan tersebut bertahan. Jadi SBY itu juga digunakan untuk menjanjikan pemberian konsensi yang layak dan memadai bagi perusahaan-perusahaan Amerika tersebut. Nah, jadi untuk sustainable perusahaan tersebut di Indonesia. Nah, dugaan-dugaan ini itu mengapa dukungan dan mengangkat SBY itu seperti ya ini tepat itu orangnya. Nah, di saat itu juga Pak SBY ini kenapa dipilih oleh Amerika Serikat salah satunya karena AS saat itu memilih pemimpin yang mungkin berasal dari militer dan cenderung moderat, teman-teman. Jadi tidak berpihak ke kiri maupun ke barat secara masif gitu ya. Jadi di tengah-tengah begitu. Nah, figur yang paling cocok yaitu Pak SBY sendiri. Di samping ada Pak AM, AM Amin Rais. Ya, lalu ada juga Pak Wiranto. Nah, itu eh, keduanya itu Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka berdua itu cenderung dekat dengan eh, pihak-pihak eh, partai-partai Islam atau tokoh-tokoh Islam tertentu sehingga tidak diproyeksikan untuk dipilih atau didukung. Nah, sementara Pak SBY itu lebih moderat dan bisa disetir begitu teman-teman. Nah, lalu, nah ini teman-teman. eh, Selain itu juga pencariannya itu penolakan terhadap Wiranto. Kenapa
Wiranto juga ditolak, teman-teman. Itu karena ya Wiranto sendiri sebenarnya dari militer juga ya, teman-teman, backgroundnya, tapi juga dok dekat dengan tokoh-tokoh Islam tertentu sehingga ya begitulah, tidak jadi dipilih oleh Amerika Serikat. Padahal latar belakangnya juga militer begitu. Nah, nah, ini kan kepentingan strategis dan ekonomi seperti yang sudah disinggung di awal tadi, yaitu mengamankan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat di Indonesia seperti Freeport. Nah, lalu apalagi teman-teman? Itu ada kepentingan strategis lainnya seperti apa? Eh, Mengamankan Selat Malaka untuk navigasi internasional itu salah satunya. Dan yaitu tadi tentang Freeport itu sendiri. Nah, itu. Nah, Nah, singkatnya, kesimpulannya, Amerika Serikat itu memilih Pak SBY itu karena apa, teman-teman? Dapat dikendalikan dan berkomitmen kepada Amerika Serikat sendiri, teman-teman, untuk menjaga stabilitas ekonomi serta keamanan yang sejalan dengan kepentingan Barat dibandingkan dua tokoh tadi yang saya sebut, yang Amin Rais dan Wiranto, karena dianggap terlalu kanan maupun juga dekat dengan tokoh Islam tertentu begitu, begitu teman-teman. Mungkin dari saya, pesan saya kepada teman-teman, ya kita harus tetap kritis ya teman-teman untuk membaca pola sejarah di masa lalu. Karena apa teman-teman? Kalau kita melihat di masa lalu itu sebenarnya polanya itu hampir sama teman-teman. Tapi mungkin dikemas dengan cara yang lebih modern atau lebih terbaru lagi sehingga tidak kelihatan bahwa pola yang diterapkan itu ya hampir-hampir sama. Tapi mungkin medianya yang menjadi perantaranya itu beda-beda. Nah, saran saya selanjutnya adalah tetaplah mengkritisi kebijakan pemerintah atau presiden sekiranya jika itu tidak berpihak kepada masyarakat atau tidak pro dengan masyarakat, tetap kita harus memberikan pandangan kritik. Nah, ya saya tahu tidak bisa mengubah 100%, tapi kita menghidupkan kembali uh, pemikiran kritis kita agar tidak uh, merasa ya pasrah saja, tapi kan kita juga berusaha untuk menyadarkan bahwa ada kebijakan yang harus kita kritik sehingga bisa didengar oleh pemerintah sendiri sehingga bisa diubah, ya diubah sedikit oleh pemerintah meskipun kita tidak bisa berharap banyak, tapi kita juga tetap bisa berpartisipasi sebagai masyarakat Indonesia yang baik dan peduli kepada bangsa dan negara. Mungkin dari saya sekian dulu teman-teman. Terima kasih sebelumnya. Selamat siang, salam sehat selalu. Terima kasih.